Pada malam yang sunyi, 30 September 1965, sebuah peristiwa yang akan mengubah arah sejarah Indonesia tengah disiapkan. Para jenderal Angkatan Darat menjadi target penculikan, namun ada satu tokoh penting yang luput dari daftar, Mayor Jenderal Soeharto. Malam itu, Soeharto berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, menjenguk anaknya yang dikabarkan sakit. Tapi, benarkah ini hanya kebetulan? Ataukah ini bagian dari sebuah rencana besar? Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan dan kontroversi. Salah satu aspek yang sering diperdebatkan adalah keberadaan Soeharto yang kelak menjadi Presiden kedua Indonesia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pada malam peristiwa tersebut. Apakah ini merupakan kebetulan belaka atau bagian dari sebuah taktik yang dirancang dengan cermat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu meninjau konteks historis, narasi resmi, serta berbagai teori yang berkembang. Narasi resmi Orde Baru, Soeharto sebagai penyelamat. Dalam versi resmi yang dibangun selama rezim Orde Baru, Soeharto digambarkan sebagai seorang ayah yang tengah menjenguk putranya, Tommy Soeharto, yang sedang sakit di RSPAD. Ketika kabar penculikan jenderal mulai beredar di pagi hari tanggal 1 Oktober, Soeharto disebut segera bertindak sigap, mengaktifkan jaringan komando Kostrad, dan mengambil alih pengendalian situasi negara yang kacau. Narasi ini menggambarkan Soeharto sebagai tokoh penyelamat, pengambil keputusan yang tenang di tengah kekacauan, dan pada akhirnya sebagai pahlawan nasional yang berhasil menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunis. Namun, narasi ini mengandung celah-celah yang patut dicurigai. Status medis Tommy Soeharto tidak genting, dan tidak ada laporan medis independen yang menunjukkan bahwa kehadiran ayahnya sangat dibutuhkan malam itu. Keberadaan Soeharto di jantung militer, RSPAD, memberikan keuntungan strategis, baik dari segi perlindungan maupun akses informasi. Respons militer Soeharto yang cepat dan efektif membuat banyak pengamat curiga. Apakah ini murni reaksi terhadap krisis, atau reaksi terhadap skenario yang sudah ia prediksi? Untuk memahami makna keberadaan Soeharto di RSPAD, kita perlu menempatkannya dalam lanskap konflik internal Angkatan Darat dan ketegangan nasional saat itu. Pada tahun 1965, TNI AD terbelah antara kelompok progresif revolusioner yang dekat dengan Presiden Soekarno dan PKI, dan kelompok konservatif profesional yang mulai waspada terhadap kedekatan tersebut. Soeharto sendiri tidak termasuk lingkaran inti elit militer seperti Jenderal Ahmad Yani, tetapi ia dikenal lihai, fleksibel, dan oportunistik. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok, termasuk PKI, secara taktis, dan bahkan dengan AS melalui jalur intelijen. Dalam konteks ini, berada di RSPAD pada malam sebelum gerakan militer besar terjadi, di luar kediamannya yang biasa, tampak bukanlah keputusan yang netral. Ini bisa dibaca sebagai bentuk standby taktis, menunggu dan melihat, namun siap mengintervensi ketika situasi menguntungkan. Salah satu kesaksian paling mencengangkan datang dari Kolonel Abdul Latif, tokoh sentral dalam G30S, yang mengaku menemui Soeharto di RSPAD beberapa jam sebelum operasi dijalankan. Menurut Latif, ia tidak hanya menjenguk anak Soeharto, tetapi juga memberi informasi kepada Soeharto tentang kondisi genting dalam tubuh TNI AD dan rencana aksi terhadap para jenderal. Jika kesaksian ini benar, maka sangat sulit untuk mempercayai bahwa Soeharto benar-benar tidak tahu menahu tentang gerakan G30S. Ia mungkin tidak terlibat langsung dalam perencanaan, tetapi memiliki cukup informasi untuk mempersiapkan reaksi yang akan menguntungkannya secara politis. Setelah peristiwa berlangsung, Soeharto tidak mengejar klarifikasi ke Presiden Soekarno yang berada di Halim bersama pasukan G30S dan tokoh PKI. Ia juga tidak mengikuti perintah Soekarno yang menunjuk Pranoto Rekso Samudro sebagai pimpinan sementara TNI AD. Sebaliknya, ia mengambil alih inisiatif, memanfaatkan kekosongan komando, dan membangun narasi anti-PKI yang kelak menjadi fondasi legitimasi kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Soeharto tidak bertindak sebagai korban situasi, melainkan sebagai aktor rasional yang melihat peluang dalam kekacauan. Melihat keseluruhan narasi, sangat tidak memadai untuk menyimpulkan bahwa keberadaan Soeharto di RSPAD hanya kebetulan. Terlalu banyak indikator yang menunjukkan kesengajaan dan kesiapan, baik dalam posisi fisik maupun langkah politik. Soeharto bukan sekadar pengamat peristiwa. Ia adalah arsitek dari respon militer politik yang membalikkan peta kekuasaan nasional dalam hitungan hari.
Malam di RSPAD bukan malam yang biasa. Ia menjadi awal dari sebuah babak sejarah yang kelam, penuh rekayasa, namun juga penuh kecerdikan seorang calon penguasa. Teori konspirasi, Soeharto sebagai dalang atau pihak yang memanfaatkan situasi. Salah satu teori yang terus membayangi narasi resmi peristiwa G30S adalah dugaan bahwa Soeharto, alih-alih menjadi penyelamat situasi, justru merupakan pihak yang mengetahui sebelumnya, membiarkan, bahkan mendorong terjadinya kekacauan sebagai batu loncatan menuju kekuasaan absolut. Meski belum ada bukti langsung yang mengaitkan dirinya sebagai dalang, sejumlah fakta dan pola tindakannya memberi kesan kuat bahwa Soeharto bukan orang yang terkejut oleh G30S, melainkan orang yang telah siap menyambutnya. Beberapa alasan yang mendukung teori ini. 1. Jaringan intelijen dan pemetaan ancaman. Soeharto memiliki akses yang luas ke jaringan intelijen Angkatan Darat, terutama melalui asisten intelijen Kostrad dan perwira-perwira muda yang berhubungan langsung dengan Badan Pusat Intelijen BPI dan Seskoad. Sejumlah peneliti, seperti Harold Crouch dan John Rawls menyebut bahwa Soeharto memiliki kapasitas untuk membaca dinamika internal militer dengan tajam, termasuk ketegangan antara Jenderal Ahmad Yani dan kelompok perwira progresif seperti Leko Untung, Latif, dan Suparjo. Pertanyaannya, apakah mungkin Soeharto tidak mengetahui sama sekali rencana G30S jika begitu dekat dengan para perwira yang terlibat? Fakta bahwa Kolonel Latif menemui Soeharto di RSPAD malam sebelum G30S terjadi menambah kuat dugaan bahwa ia setidaknya telah diberi kode tentang aksi yang akan dilakukan. Bahkan dalam pengakuannya di Mamilub, Latif menyebut bahwa Soeharto menunjukkan ekspresi tidak terkejut, bahkan mendukung jika para jenderal elit yang dianggap kontrarevolusioner itu diamankan. 2. Soeharto tidak masuk daftar sasaran. Salah satu kejanggalan besar yang memperkuat dugaan konspirasi adalah ketidakhadiran nama Soeharto dalam daftar target penculikan G30S. Padahal, sebagai Panglima Kostrad, ia memegang posisi penting dalam struktur Angkatan Darat. Jabatannya setara, bahkan lebih operasional dibanding beberapa jenderal yang menjadi korban. Mengapa ia tidak disasar? Ada 2 kemungkinan. Para perwira G30S memang tidak menganggap Soeharto sebagai ancaman. Ini mustahil tanpa adanya komunikasi atau kesan bahwa Soeharto tidak akan menghalangi. Atau Soeharto memang sengaja disisihkan dari daftar karena dianggap netral atau bahkan sebagai pihak yang diam-diam mendukung. Fakta ini membuat banyak analis menyimpulkan bahwa Soeharto setidaknya telah berhasil memproyeksikan diri sebagai figur yang aman bagi kelompok G30S, entah melalui sikap ambivalen, komunikasi tersembunyi, atau bahkan melalui manipulasi. 3. Kecepatan, ketegasan, dan kesiapan. Soeharto bertindak dengan luar biasa cepat pada pagi 1 Oktober 1965. Tanpa menunggu keputusan resmi dari Presiden Soekarno, tanpa rapat darurat dengan jenderal-jenderal yang tersisa, ia segera mengambil alih komando Angkatan Darat secara de facto, mengaktifkan kekuatan rekat dan resimen para komando, mengendalikan komunikasi dan media, menyusun narasi bahwa G30S adalah kudeta PKI. Tindakan ini menunjukkan tingkat kesiapan yang luar biasa tinggi, seolah-olah skenario sudah disusun sebelumnya. Bahkan ketika Soekarno menunjuk Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pejabat pengganti Ahmad Yani, Soeharto menolak dan tetap mengkonsolidasikan kekuasaan di tangannya sendiri. Ini bukan hanya tindakan darurat, ini adalah tindakan kudeta senyap dalam bingkai legal militer dengan legitimasi yang segera dibentuk melalui propaganda. Kritikus teori ini sering menunjuk pada absennya bukti langsung berupa dokumen, rekaman, atau kesaksian yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Soeharto merancang atau terlibat langsung dalam G30S. Namun perlu dicatat bahwa dalam politik tingkat tinggi, terutama di lingkungan militer dan intelijen, tidak semua konspirasi meninggalkan jejak tekstual. Justru kekuatan seorang aktor politik sering terletak pada kemampuannya membaca peluang, menutup jejak, dan menampilkan diri sebagai penyelamat ketika badai terjadi. Apakah Soeharto adalah dalang G30S? Belum ada bukti final. Apakah ia memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik? Nyaris tak terbantahkan. Apakah ia telah menyiapkan skenario kekuasaan jauh sebelum malam 30 September? Semua tanda mengarah ke sana. Dalam sejarah, seringkali bukan dalang yang menulis cerita, melainkan penunggang momentum. Soeharto, dalam hal ini, mungkin tidak membakar rumah, tetapi ia telah siap berdiri di reruntuhan dengan cetak biru istana yang akan ia bangun dari puing-puingnya. Analisis netral, kemungkinan kombinasi faktor kebetulan dan kesiapan strategis. Tidak semua teori tentang keterlibatan Soeharto dalam G30S harus jatuh dalam dikotomi dalang atau korban keadaan.
Pendekatan yang lebih netral dan masuk akal justru berada di tengah-tengah. Soeharto bukanlah perancang G30S, namun sebagai seorang militer kawakan dan aktor politik yang sangat instinktif, ia mampu dengan cepat membaca peluang dan memanfaatkannya secara strategis. Dalam pandangan ini, G30S adalah sebuah krisis yang terjadi tanpa orkestrasi langsung dari Soeharto, namun begitu gejalanya tampak, ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, menggabungkan naluri militer, perhitungan politik, dan kehati-hatian ala intelijen. Beberapa poin yang mendukung pandangan ini. 1. Soeharto, sosok yang terlatih mengantisipasi kekacauan. Latar belakang Soeharto sebagai veteran perang kemerdekaan, mantan komandan divisi Diponegoro, serta ikut serta dalam operasi penumpasan DITI dan PRRI, telah membentuknya menjadi seorang perwira yang tidak mudah gegabah, namun selalu waspada terhadap perubahan peta kekuasaan. Dalam suasana politik Indonesia yang semakin terpolarisasi di tahun 1965, ia kemungkinan telah menyusun skenario kontingensi seandainya terjadi kekacauan internal, baik dari PKI maupun dari kelompok lain di militer. Bahkan tanpa mengetahui persis rencana G30S, Soeharto kemungkinan sudah menyiapkan kerangka reaksi cepat, sebuah protokol informal di lingkungan Kostrad untuk merespons situasi darurat. 2. RSPAD, lokasi kebetulan yang penuh strategi. Kehadiran Soeharto di RSPAD malam itu, karena alasan anaknya sakit, sering dianggap kebetulan. Namun, bila ditinjau dari sisi taktis, RSPAD bukan hanya rumah sakit, tetapi juga simpul penting dalam jaringan militer Jakarta. Letaknya dekat dengan Markas Kostrad yang dikomando Soeharto, Markas Besar TNI AD, Istana Negara, Cikini dan Menteng, daerah tempat tinggal para jenderal yang menjadi target G30S. Kedekatan geografis ini memberi Soeharto akses cepat ke informasi, pergerakan pasukan, dan jalur komunikasi. Maka, meskipun alasannya ke RSPAD bersifat pribadi, ia tidak berada di tempat yang sembarangan. Dalam doktrin militer, kehadiran di titik strategis saat krisis bisa mengubah posisi dari penonton menjadi pengendali. 3. Kecerdasan situasional dan insting kekuasaan. Soeharto dikenal sebagai sosok yang tidak menonjol secara verbal, namun memiliki kekuatan membaca dinamika kekuasaan dalam diam. Saat ia mendengar kabar jenderal-jenderal diculik dan Soekarno pergi ke Halim, ia tidak memilih panik atau menunggu instruksi. Sebaliknya, ia segera memanggil loyalisnya di Kostrad. Ia mengambil alih pengendalian militer tanpa mandat resmi dari presiden. Ia mengatur narasi bahwa gerakan tersebut adalah bagian dari kudeta PKI, bahkan sebelum bukti lengkap dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa Soeharto memiliki ketajaman membaca arah sejarah, dan saat peluang terbuka, ia tahu kemana harus melangkah. Ia tidak menciptakan badai, tapi tahu kapan harus membuka layar. Dalam realitas politik yang penuh ambiguitas, bukan hanya mereka yang merancang skenario yang menang, tetapi juga mereka yang paling cepat menyesuaikan diri dan mengisi kekosongan kepemimpinan. Soeharto, dalam pendekatan ini, adalah contoh klasik tokoh pragmatis oportunis yang tidak harus merancang konspirasi, tetapi menyambutnya sebagai peluang sejarah. Seperti pepatah perang mengatakan, "Victory often goes not to the strongest, but to the readiest." Soeharto mungkin bukan penggagas G30S, namun ia adalah orang yang paling siap menulis babak baru dari kekacauan yang terjadi. Kesimpulan, keberadaan Soeharto di RSPAD pada malam G30S bisa jadi merupakan gabungan antara kebetulan dan kesiapan strategis. Meskipun tidak ada bukti kuat bahwa ia terlibat langsung dalam perencanaan G30S, kehadirannya di lokasi yang tepat pada waktu yang tepat, ditambah dengan kecepatannya mengambil alih komando, menunjukkan bahwa ia mungkin telah memanfaatkan situasi dengan sangat cerdik. Dalam sejarah, seringkali peristiwa besar tidak sepenuhnya direncanakan oleh satu pihak, tetapi dimanfaatkan oleh mereka yang paling siap. Soeharto, dengan jaringan militernya yang kuat dan insting politik yang tajam, mungkin adalah orang yang paling siap ketika krisis itu terjadi. Jadi, apakah ini kebetulan atau taktik? Jawabannya mungkin terletak di antara keduanya, sebuah kebetulan yang dimanfaatkan dengan taktik yang brilian. Like, komen, dan subscribe jika Anda ingin lebih banyak konten sejarah dengan sudut pandang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.